yang telah membawa sunnah untuk menjadi pedoman di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Apa seruan Allah? Yang pertama yang diseru oleh Allah adalah allazina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Seruan yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan, selalu membawa Allah, tidak meninggalkan Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua yang diperintahkan oleh Allah, wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang benar. Setelah bertakwa, yang kedua yang diperintahkan oleh Allah adalah berkatalah dengan perkataan yang benar. Jangan perkataan itu diberi bumbu, jangan perkataan itu diberi resep supaya enak oleh si pendengar, tetapi katakanlah perkataan yang benar. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, sangat ditekankan sekali oleh Allah, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Karena perkataan yang benar ini sudah barang langka dalam kehidupan. Sudah sangat jarang kita temukan orang yang berkata benar. Pasti ditambah sedikit bumbu agar si pendengar itu merasa tertarik dengan perkataan yang kita katakan. Maka dirubahlah kenyataan yang ada, maka ditukarlah kebenaran menjadi kesalahan, diputarbalikkan antara yang nyata, diputarbalikkan yang benar dengan yang salah oleh perkataan manusia. Karena yang mengatakan itu lidah kita itu tidak berulang. Kemanapun bisa diarahkan tergantung kepada pandai dan lihainya orang yang berkata. Kalau seandainya perkataan lidah yang diberikan oleh Allah kita perkatakan untuk memperkatakan Allah, artinya mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, alangkah lebih baiknya. Yang kita takutkan adalah lidah, mulut yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk memperkata-katakan perkataan yang tidak sesuai dengan norma agama. Oleh sebab karena itu ditekankan sangat oleh Allah, bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau seandainya kita sudah bertakwa, kalau seandainya kita sudah mengatakan perkataan yang sesuai dengan yang sebenarnya, sambungan ayat, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan baikkan amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Itu janji Allah. Diperintahkan kita sesuatu oleh Allah, diberikan balasan yang besar. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Bertakwa dan berkata jujur. Apa balasan yang
yuslih lakum a'malakum, dibaikkan amal kamu oleh Allah. Kalau sudah baik amal kita, tentu akan dibalasi dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kita. Dua saja yang diperintahkan Allah, takwa dan berkata jujur. Allah ampuni dosa kita. Karena setiap kita pasti kita berdosa. Jangankan dosa kecil, dosa besar ada yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Syaratnya bertakwa, dengan sempurna takwa, berkata jujur. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Diampuni dosa. Kalaulah tidak diampuni dosa kita oleh Allah, setelah dipanggil kita oleh malaikat maut, kita bergelimang dengan dosa, dengan kesalahan yang selama ini kita perbuat, apa yang akan kita terima di pengadilan Allah? Tentu balasan azab yang akan Allah berikan. Sekarang diberikan kita jalan oleh Allah agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Diberikan kita jalan. Apa jalannya? Yang tadi, bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang sebenarnya, yang jujur. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang akan kemenangan yang mulia. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Akhir ayat mengatakan, siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan menerima kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau patuh kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang perintah kita laksanakan, tentang larangan kita tinggalkan. Itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ayat ini pakai, tidak bisa kita pisahkan hanya dengan anti-Allah saja tanpa dengan anti-Rasul, atau sebaliknya anti-Rasul saja tanpa anti-Allah. Satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau taat kepada Allah, dengan sendirinya harus taat kepada Rasul, karena yang dibawa oleh Rasul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Untuk selamat itu Allah tidak memberatkan kita sebenarnya. Tidak berat yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ingin selamat, kalau ingin bahagia, kalau ingin diampuni dosa kesalahan oleh Allah, tidak berat syarat yang diajukan oleh Allah kepada kita. Seperti yang tadi, dua saja yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah tadi? Bertakwa. Bagaimana kita bisa menanamkan takwa dalam diri kita? Kita bisa menanamkan, memupuk rasa takwa yang ada dalam diri kita. Kita kenal dengan Allah, kita tahu dengan apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah. Kita akan dengan sendirinya akan takwa kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan segala-galanya. Pada suatu saat Allah juga yang akan mengambil segala-gala yang diberikan kepada kita. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah yang memberikan segala-galanya,
dan Allah juga yang akan mengambil segala-galanya. Kalau kita yakin, akan ada rasa takut kita kepada Allah, akan timbul sendiri rasa takwa dalam diri kita, yang menjadi penyebab hilang dan memudahnya rasa takwa dalam diri kita, tidak mengenal Allah lebih jauh. Yang kita kenal hanya sekedar Allah itu Tuhan kita. Tidak kita dalami siapa itu sebenarnya Allah. Itu harus kita kaji. Yang jelas Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang memberi rezeki kita, Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, dan Allah juga lah yang akan memanggil kita. Allah yang esa, yang lam yalid wa lam yulad, Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita sudah kenal dekat dengan Allah, maka akan timbul rasa takwa dalam diri. Kalau sudah timbul rasa takwa, semua amal ibadah yang lain akan mengikut. Kita takut untuk berbohong, tidak berkata jujur. Kita takut untuk berdusta, menipu, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita takut bahwa Allah selalu mengintai kita kapan dan dimanapun kita berada. Baik orang lain tidak tahu dengan perbuatan yang kita lakukan di tempat tersembunyi, tetapi Allah akan lihat, Allah akan dengar. Tidak ada batas penglihatan Allah, tidak ada batas pendengaran Allah. Karena Allah melihat bukan dengan mata, Allah mendengar bukan dengan telinga, tetapi Allah mendengar dengan samanya, Allah melihat dengan basarnya. Tidak ada batas. Semut yang hitam berada di atas batu yang hitam, di tengah-tengah malam gelap gulita, Allah tampak. Bahkan yang tersirat dalam hati sanubari kita, Allah tahu. Mulut yang bisa berbohong, mulut yang bisa berdusta, tetapi yang isinya hati itu Allah akan tahu. Dan semua itu akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab karena itu, marilah sama-sama kita untuk memupuk rasa takwa yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan takwa itu berkembang sehingga kita mengetahui siapa kita sebenarnya dan siapa Allah Sang Khalik sebenarnya. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu siapa diri kita, kalau kita sudah tahu siapa itu Allah, kita akan membawa selalu takwa kapan dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah tidak cabut ketakwaan dalam diri kita, Allah tidak cabut keimanan dalam diri kita sampai kita menemui ajal yang sudah dijanjikan oleh Allah. Amin amin ya mujibas salihin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hatta yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad
Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqburin wa la taj'alna minal asfiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurukum wa min fadlihi 'alaikum wa rizqillahil akbar.